Halo para netizen yang saya hormati dan saya sayangi. Kita akan menguak lagi fakta kasus Vina yang menjadi pertanyaan para netizen dan masyarakat Indonesia. Ada apa dengan kasus Vina ini? Kontroversi antara masyarakat dengan polisi. Kasus Vina ini, tersangka yang sudah dipidanakan ternyata bukan pelaku utamanya atau pelaku ikut serta. Ada apa? Karena kita dengar dari tim kuasa hukum terpidana bahwa mereka itu tidak ikut serta, alias salah tangkap. Kenapa begitu? Dibilang para kuasa hukum dan netizen salah tangkap. Karena apa? Dari awal di BAP kasus Vina ini, para pelaku tidak jelas identitasnya dan sketsa wajah mereka masing-masing. Beredar informasi bahwa terjadi salah tangkap lagi. Inilah makanya saya katakan stop. Saya lebih percaya dengan Yogi, pengacara dari 5 terpidana sekarang. Banyak pihak yang menginginkan untuk bapaknya Eki ini dicopot jabatannya begitu. Artinya, cuman kalau berdasarkan BAP kan sudah ada tertuang nama, alamat, dugaannya si A. ya. Nah ini yang kita mencurigai. Kenapa sih kalau udah ada nama, ada alamat, kalian nggak bisa mencari? Ya. Lah kok setelah 8 tahun viral baru ketangkep? Kontroversi antara netizen dengan kepolisian juga. Hotman Paris menyikapi bahwa ayah Eki tidak mau melakukan hal yang menyakitkan hatinya. Orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudian atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok. Jangan mengingat lagi. Ada apa dengan kata-kata itu? Kata-kata dia di media sosial dan menjadi pertanyaan oleh Bapak Hotman Paris. Kenapa ayah Eki tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Vina? Ada apa? Ini pernyataan Bapak Hotman Paris kepada ayah Eki. Pertanyaan, saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Satu persatu sudah kita kuak, sudah kita dengarkan dari pihak kuasa hukum terpidana dan korban. Begitu juga netizen yang menduga salah tangkap. Dan saya bertanya, kenapa para pelaku ini tidak mau rekonstruksi di saat kejadian kematian Vina dan Eki? Ada apa? Mari kita dengarkan video ini atau kita simak secara bersama. Membuka kembali dokumen tahun 2016 untuk mengurai benang kusut di kasus pembunuhan Vina. Visual para pelaku ini kami ambil saat proses rekonstruksi digelar 26 Oktober 2016. Saat rekonstruksi, 7 pelaku menolak ikut rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan.
kesimpulan dari semua yang beredar di media sosial bahwa fakta Vina ini bisa kita duga ada kekuatan besar yang menutupi. Kenapa? Saya tidak menyangka atau tidak menuduh Ayah Eki melakukan tindak pidana yang sangat, gimana saya bilang ya, sangat-sangat di luar batasan kepolisian. Saya tidak menuduh dan tidak memberikan argumentasi yang berlebihan. Di balik kematian Vina ini dan anaknya, apakah dia sudah dapat pelakunya? Nyawa dibalas dengan nyawa, dan sehingga itu memberikan kesaksian alibi dan menuduh para pelaku yang tidak sebenarnya melakukan itu untuk menutupi kekejian juga. Di balik kekejian ada kekejian, di balik kematian ada kematian. Kita tidak tahu sang pelaku sebenarnya sudah tidak ada atau masih ada. Itu yang menjadi pertanyaan. Sekarang kita fokus kepada 2 DPO yang belum ditangkap, karena bukan hanya satu yang bisa menguak kasus Vina ini. Pasti ada di antara 2 pelaku DPO ini, ya bukannya saya menuduh juga ada kekuatan besar atau anak-anak dari para pejabat atau penguasa.